4. Tentang asbabun nuzul hijab. Apakah dari ide Umar? Apakah ini bukti Quran karangan manusia? Inilah yang mereka plesetkan. Hadits sahih, Bukhari no, Sarapot, 6. Muslim no. 270 Umar pernah berkata kepada Ummul Mukminin. Open quote. Wahai Rasulullah, sebaiknya engkau memerintahkan istri-istrimu berhijab. Close quote. Lalu turun ayat Qasas Al-Ahzab 3. Open quote. Dan apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka istri Nabi, mintalah dari balik hijab. Close quote. Lalu orang Kristen berkata, open quote. Tuh kan ayat turun karena Umar ngomong. Berarti Umar co-author Al-Quran. Close quote. Ini kesalahan fatal. Karena, satu asbabun nuzul adalah peristiwa yang terjadi sebelum ayat turun. Bukan orang yang mendiktekannya. Contoh, ayat jihad turun setelah perang. Ayat larangan khamr turun setelah ada keributan. Ayat berubahnya kiblat turun setelah orang bertanya. Peristiwa bukan pembuat wahyu. Wahyu tetap hanya dari Allah. Wahyu turun. Bukan karena Umar ngomong, tapi memang Allah sudah menentukannya. Allah sudah tahu segala sesuatu sebelum Umar lahir. Umar hanya mengungkapkan pendapat yang kebetulan benar. Sama seperti, Nabi Yusuf pernah menafsirkan mimpi, lalu benar. Apakah Yusuf menciptakan takdir? Tidak. 5. Kenapa Allah menyetujui pendapat Umar? Ini rahasia penting Umar adalah, cerdas tegas, memiliki firasat yang benar. Orang yang doanya mustajab, peduli syariat. Bersabda Tirmidzi 36886. Open quote. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan dan hatinya Umar. Close quote. Artinya, Umar punya kecerdasan sesuai fitrah Allah mencintai pribadinya. Tetapi wahyu tetap exclusively dari Allah. Klaim. Kalau benar bukan wahyu dari Umar, kenapa ikut kata Umar? Jawabannya sederhana. Kalau ada manusia mengusulkan sesuatu yang benar, apakah itu membuat pemilik wahyu? Tentu tidak. Contoh. Bilal mengusulkan lafaz adzan dalam mimpi, wahyu membenarkan. Apakah Bilal pembuat syariat? Tidak. Umar mengusulkan hijab, wahyu membenarkan. Apakah Umar pembuat Quran? Tidak. Seorang sahabat bertanya, apakah kita berperang? Wahyu turun mengizinkan. Apakah sahabat itu pembuat Quran? Tidak. 7. Pembongkaran, siapa itu Sumanto Al-Qurtubi? Apakah dia ulama? Apakah dia kredibel? Jawaban tegas, tidak. Sumanto bukan ulama muhadits, ahli sirah, ahli fikih, ahli tafsir, ahli bahasa Arab, peneliti sanad, lulusan Universitas Islam Timur Tengah. Dia hanyalah akademisi sosiologi Indonesia, tinggal di Spanyol, mengadopsi pandangan liberal, orientalis, dan relativistik. Tidak ahli dalam disiplin ilmu Islam klasik, bahkan status Al-Qurtubi hanyalah nama pena, bukan gelar ilmiah, bukan nasab, bukan guru, bukan sanad. Dia sendiri sering mengutip orientalis anti-Islam, menggunakan teori barat sekuler untuk menafsirkan teks agama, melontarkan opini tanpa sanad, tanpa bukti klasik. Tidak diakui dunia ulama manapun. Jadi Sumanto bukan otoritas syari, ia tidak punya kredibilitas untuk menafsirkan hadits atau sejarah Islam.